Welcome back. Welcome to my pair gitu loh. Iya juga sih. Selamat bertemu lagi Sobat Anggur. Dan kita masih dalam nuansa Ramadan. Ramadan. Iya nggak? Meskipun wajah kami tidak seperti orang mengajak Ramadan. Lihat baju saya udah mau party. Pas banget loh, kamu tadi ngomong Ramadan Panji. Gini. Ya kan dalam dia... setiap hidup itu memang kan konon katanya ada yang putih dan hitam. Oh iya. Saya menempatkan posisi saja. Jadi di putihnya ya. Enggak. Gimana aja saya mah bisa. Kamu tuh justru adalah faktor yang membuat pahala sobat-sobat Anggur yang Islam ini tuh semakin bertambah. Oh, kenapa? Karena melihat godaan-godaan. Betul. Godaan syaiton. Betul sekali. Karena nggak cuma kita sebenarnya, mereka sambil nunggu buko itu kafir. bisa sambil lihat nonton video mukbang gitu loh. Oh kirain Itu juga juga ngepot iya. ya. Ya, tapi itu ngaruh loh buat aku. Apa? Itu cukup ngaruh buat aku. Apa? Ini makanya kalau aku udah ngerasa lapar, terus kayak biasa kan kayak aduh udah gendut nih, kayak nggak usah makan deh, makan malam gitu ya. Terus waktu udah lihat video tuh kayak wah nggak bisa sih, ini harus makan sih. Terus batal Entah, dong. maksudnya video bukan nggak cuma video story ya. Kalau aku lagi nonton film pun juga akhirnya ke bawah. Kayak dia lagi si aktor lagi masak-masak gitu kayak Makan ini wah gitu. bisa sih, ini harus makan juga nih gitu. Tapi emang loh, itu juga salah satu kenapa ketika saya makannya lagi susah gitu ya. Maksudnya makan nasi telur gitu ya. Tapi ngebayanginnya pengen makan steak medium well Oh, gitu. enggak, medium itu emang mental aja sih rare. Aku biasanya lihat Itu emang- mukbang. Ya, jadi kayak Untuk nasi mewakili itu kita ya. rasanya wah this is Wagyu A5. Ukuran segini berarti. Kalau digedein itu A4. Terus A3 gede lagi, plano paling gede. Baju Aduh. plano. Tapi Sobat Anggur kita nggak mau ngomongin soal itu. Ya cuma pengen ngucapin selamat berpuasa. Yes, Kalau selamat kamu nontonnya menjalaninya. pas masih puasa ya. Kalau pas udah buka berarti selamat berbuka. Kalau sahur, dang cepet setelah imsak. Nah, kita pengen ngobrolin soal kita masih sangat peduli dengan apa ya? Lingkungan. Wow, Iya. lingkungan. Lingkungan. Sekitar kita ya. Betul, karena kami menyadari betapa pecah kepala kamu sekarang. Dan mungkin kamu orang yang lagi kehabisan opsi gitu ya. Iya. Opsi untuk bertahan hidup dalam arti finansial itu dan pekerjaan opsinya terbatas gitu, dan akhirnya ketika lagi rebahan dan scoring gitu ya, ternyata menemukan hashtag kabur aja dulu. Nah, itu ya. Betul. Kabur kemana? Di antara banyak hashtag ya yang ingin dirubah sama segelintir orang gitu. Ya kan untuk vibes-nya agar lebih positif kan? Tapi ini kan Siti Nurhaliza udah duluan. Siapa tuh yang kabur aja dulu tuh, yang dia nikah tuh nggak boleh sama orang tuanya diculik. Kawin lari itu. Itu kabur aja dulu Itu kan ya. kabur aja dulu kan sebenarnya. Itu apa cuy? Aku lupa lagi. Pernikahan dini. Bukan ya, Nggak direstui gitu ya? Nggak direstui juga. Itu loh yang Kawin lari. yang 9 season itu loh. Sebelum Cinta Cinta Fitri. Fitri. Sebelum Cinta Fitri ada. Oh, Tua Nokta banget. Merah Perkawinan. Enggak 9 season itu. Aduh, lupa lagi. Tersanjung. namanya. Tersanjung. Tersanjung. Ya enggak sih? Pakai ku Iya, depannya. iya. Ku tersanjung. Oh iya. Aku. Enak-enak ya. Kelihatan umurnya. Gak tahu loh. Enggak sih, aku cuma tahu generasi judulnya. alpha. Aku cuma tahu judulnya aja, enggak tahu Iya soundtracknya. sih udah duluan ya itu. Dia udah Kabur duluan aja tuh. dulu. Tapi aku juga pengen loh, maksudnya kayak tuh? kabur aja dulu tuh aku juga udah pengen dari bertahun-tahun yang lalu Oke. sebetulnya. Nah, gini biar lebih enak nih. Pro-nya dulu deh, kalian mau itu kenapa? Nah, coba. Dan Aku- pilih dulu negaranya ya. Pilih dulu negaranya itu alasannya apa? Kan negaranya ada banyak. Aku tuh punya teman, dia punya niatnya mau jadi diplomat. Diplomat. Jadi inget. Bukan saya itu. rokok. Itu bukan saya itu. Diplomat rokok Suami maksudnya. saya yang cerdas. Yang cita-citanya selalu berubah. Dia kadang pengen jadi ini apa cendekiawan. Cendekiawan. Terus Ya. pemain harpa. Baru-baru ini dia pengen kerja di KBRI. Iya, Mm-mm. bagus sekali. Diplomat. cita-citanya Mana jadi KBRI mana? Rusia. Bukan. Mana?
Belgia. Bukan, kamu baru lagi. Belgia. Negaranya beda, Cok. Bukan cuy. Belarus. Hungaria. Oh, Hungaria. Ya. Bulgaria. Hungaria. Hungaria. Oke. Cuman Hungaria. gara-gara nonton YouTube. Ya. Jauh banget mainnya ya, Hungaria segala. Kalau saya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Saya sebenarnya pengen ke Timor Leste. Kita kabur aja dulu. Papua New Guinea. Apa dia? Nggak, aku antara 3 sih. Australia, negeri wul katanya. Terus Jepang atau Korea Selatan ya. Kroya. Korea Selatan. Pengennya gitu. Oke. Dari dulu sebenarnya. Karena di sini nggak ada salju. Wah. Di sini tuh ya. Aku Kamu kadang mentitik minta Iki kerokan. ngomong, Kita salju lho. Oke, uang golek duit. Malah Mau salju. cari apa? lah sekarang di sini tuh kalau nggak kudanan ya kepanasan toh. Tapi motivasinya cari duit. Iya, berarti Biar cari duit. Punya apa namanya kehidupan yang lebih layak. Ini ngomongin salju. Padahal itu tantangannya itu kalau di negara Tapi orang. berarti kalau kerjaan cuma Australia sih atau Iceland. New Zealand. Iceland Iceland yang tapi New jauh Zealand itu. juga enak juga itu. Oh, enak juga kayak udah pernah ya ke situ enak juga katanya. Soalnya gini, aku pernah baca sebuah artikel, aku lupa di mana ketika terjadi perang dunia lagi, ya kan. Itu yang negara yang termasuk selamat itu adalah New Zealand. Karena Karena dia melu-melu. karena paling jauh. Terus dia tuh gak berkonflik apapun gitu. New Zealand. Tapi dia kan tadi bilang milih negara 3 katanya mencari salju. Ya. Terus dia bilang enggak, ini kan motivasi buat kerja. Ya udah aku ganti. Dia ganti apa? Iceland. Iceland lebih banyak saljunya. Anjing jelas. Enggak, soalnya kalau di Jepang sama Korea kan kerjaan gitu ya, Pak. Kenapa? Hidup untuk kerja gitu loh. Ya memang ini emang konteksnya kerja kita. Enggak, aku pengen ada kerja liburan. santai. Aku pengen kerja santai aja. Kerja santai ki ono. Ya kerja Kerja santai yang kok nggak bener. Ya santai. dia udah Ya kalau di sini kerja aja enggak? Sini kerja aja enggak, tapi sana minta kerja santai. Iyalah. Aduh, Enak iyalah. banget ya. Iyalah. Enak ya pilihannya ya. Kalau aku mau Aduh. pindah, kalau rencananya pindah mau ke Dubai. Dubai. Uni Emirat Arab UEA. Kenapa? Emang gampang kerja? Kalau mau Kayak kenal aku, kayaknya ada teman kamu ya yang kerja. oh, itu kerja ya. Kalau mau umroh deket. Oh iya. Itu katanya nanti berkah. Katanya berkaitan sama kerjaan. Alasannya. Enggak, ini ibadah aku gak bisa apa-apa bro, sorry. Ini urutannya gini loh, bro. Kalau gini kan musim Ramadan, ini kita kaitannya sama Ramadan. Kerja itu juga harus ingat sama yang ngasih rezeki. Benar. Jadi Gak bisa kan dibantah, mampus kau. nggak bisa Berani. bantah, kamu nggak ada. Ya, diem aja, Kamu kerja di soal mana? itu. Bali. Ya gitu paling apa? India itu. Aku Labuan Bali. Aku di Dubai, Uni Emirat Arab. Wah, itu enak banget kayaknya sana Oh itu. iya, tapi bener ya. Itu duitnya udah pakai Real Madrid, Real. Sebenarnya aku juga sendiri belum pernah meriset ya kalau untuk kesejahteraan. Ngomongin soal pekerjaan pasti ngomongin kesejahteraan hidup ya kan. Kaitannya sama nanti gajinya berapa, terus habis itu pajaknya berapa ya kan. Kalau Anda? Bener, sama satu lagi dong, kerjaannya apa gitu? Nah, iya kan? Itu juga belum ketemu ya sebenarnya. Kalau Kesana di mau New kerja Zealand apa? kan aku bisa jadi pelatih hobbit. Wah, kamu gadis pemanen apel. Apel New Zealand kan? Jangan salah lo bro. Apa? tuh? Jadi ini buat yang teman-teman yang kabur aja dulu yang di Australia tuh. Aku udah ada 2 teman yang kesana kan. Dan cukup dekat gitu. Jadi setiap saat itu biasanya aku pantau gitu kan. Oh, saling John pantau kabar-kabaran. gitu. Jangan pantau masih zaman ya. Yang pertama tuh metik apel kan. Iya. Metik apel itu bayarannya per jam. Wah, enak. Iya. Enak banget itu. Per jam. Per jam tuh aku lupa deh bro, 30 apa ya? $30 apa ya kalau nggak salah. Nah, cuma masalahnya adalah kerja di kebun apel itu kayak kamu datang ke kebunnya, terus kayak ada papan gitu, udah kamu sign up aja di situ. Kamu tulis nama Gundi gitu misalnya. Ya. Habis itu nanti si bapak manajer keluar, oh ya udah oke kamu ikut saya. Ini cara metik apelnya gini ini gitu. Nah, itu kayak 10-15 menit dijelasin, udah habis itu kamu kerja. Enak banget tuh. Enak banget kan? Wey, trainingnya cuma 15 menit. Temanku ini saking pinternya, tidak dalam 2 jam pecat sudah. Kok iso? Ya karena tidak becus bekerjanya, lambat katanya. Gak ada 2 jam. Kejam kan? Emang kayak gitu. Ya memang begitu dunia pekerjaan di Australia. Gak, maksudnya emang selambat apa dia? Iya. Ya nggak tahu, dibilangnya belum ada 2 jam udah dipecat bro. Kenapa? Iya katanya lambat kerjanya.
Tapi itu sangat menunjukkan habit kerjaan dia ya maksudnya di Indonesia. Ya kalau dia orang mana aslinya? Sini. Jogja. Apalagi Jogja. Santuy, Bro. Apalagi Jogja ya yang gerakannya seperti slot itu ya. Tuh, dan menariknya itu kayak buat aku yang suka main game tuh jadi ngeliatnya kayak wah ini kayak dalam dunia game gitu loh. Temen-temenku ini doang ya, dalam kasus temenku ini doang. Kenapa kayak gitu? Karena misalnya nih Senin metik apel, Selasa dia bisa delivery makanan, bro. Oh, maksudnya kayak kamu kan role-nya ganti-ganti kan? Iya deh. Wah ganti-ganti mulu nih dalam seminggu tuh bisa ganti-ganti Profesinya dia. ganti-ganti. Dan itu memang ada banyak lowongan pekerjaan yang emang kamu tinggal datang sign up, kamu bisa kerjain gitu. Ya tapi memang mostly itu paymentnya apa ya paychecknya emang di bawah gitu lah. $30 per jam. Biasanya segitu, kalau nggak salah segitu deh. Itu lumayan kalau dirupiahin. Tapi maksudnya gini, kalau aku dengar dulu kan aku juga sempat tergiur untuk ke sana ya. Iya. Sebelum bertemu belahan hatiku. Kamu jadi kanguru kan di sana? Salah. Koala. Jadi karang di Great Barrier Reef. Bener ini oke nih pengetahuannya. Itu dong. Lumayan. Keren ini. Dari tadi geografi loh. Iya, tak kira New sekedar Zealand. koala. Loh, I know wombat is from there. Wombat dibilang. Ya boleh sih. Tapi dulu aku juga pernah tergiur karena ada satu teman, kayak aku kenal juga deh. Teman tongkrongan dulu di Kopinan itu loh. Itu juga bilang kamu tuh bisa kerja sesuai dengan, maksudnya kamu misalnya pernah kerja di Kopinan gitu ya, coba sana kerja di Kopinan atau kalau dia di ngomong aku di perkebunan dia juga ganti-ganti gitu, tapi perkebunannya nggak yang ngebayangin jangan metik apel ya, di back office. Gitu. Itu juga dia bilang sebenarnya kalau kerjaan-kerjaan yang kamu bilang itu meskipun dibilang kecil di sana, tapi sebenarnya bisa hidup buat sebulan gitu. Selama kamu sendiri ya, maksudnya kamu nggak bawa tanggungan, nggak single income gitu untuk 2 orang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya cukup menggiurkan. Kenapa? Karena melihat lingkungan baru kan pasti. Beberapa sobat-sobatku ini ingin mengikuti hashtag kabur aja dulu pasti karena tidak hanya masalah apa ya, fenomena kerjaan yang nggak nyaman ya kan, pasti melihat sesuatu yang waduh kayaknya akan terjadi zombie apokalips gitu. Kenapa terjadi? Di mana terjadi zombie apokalips? Ya di sini. Pindahnya ke sana. Jadi pindah aja, pengennya kan asumsinya kan kabur aja dulu tuh tidak tidak di dalam negeri, ke luar negeri semua kan pengennya. Pindah negara aja kan gitu. Kabur aja dulu dari Jogja ke Magetan ya nggak dapet. Tapi opsi untuk kabur aja dulu kan sebenarnya banyak ya. Banyak. Akhirnya kan asal gitu. kabur kan. Maksudnya banyak tempat bisa dipakai buat kabur gitu kan. Betul. Negara di dunia ada berapa jumlahnya? Banyak banget, mau dari benua mana aja juga bisa kan kalau mau kabur. Iya, tapi maksudnya kalau yang kita obrolin off air tadi. Ini ya. Kabur tuh kan maksudnya nggak mesti harus keluar negeri gitu loh, Pak. Kabur itu kan bisa kamu dari kota pindah ke punya saudara di pedesaan misalnya gitu kan. Terus kamu memulai, itu sebenarnya make sense juga. Kenapa? Karena salah satu protes ya hashtag itu ya. Ya gak? Nah, salah satu protes itu adalah dengan kamu menswasembadakan diri kamu sendiri kan. Betul, tujuannya itu kan ya. Itu makanya banyak juga kan, kalau kemarin-kemarin beberapa temanku sudah ada yang memulai dengan kabur aja dulu. Ya nggak kabur aja dulu ya, tapi akhirnya mereka kembali ke desa, bro, karena apa namanya pengeluarannya jadi sedikit di sana. Misalnya coba uang buat apa namanya kebutuhan hidup di Klaten misalnya gitu, temanku pindah di Sragen gitu. Jeblok. Jeblok itu pinter banget loh. Dia suka banget ya. Dia dari desa loh. Gaya hidup desa, pengeluaran desa. Pemasukannya kan pemasukan keluar kota, Jakarta, Jogja, Semarang, bla bla bla. Ya kan Karang Taruna untuk menghidupi desanya. Benar sekali. Iya benar ya. Iya dong. Gitu kan termasuk namanya pengeluarannya dikit. Terus kebutuhan hidupnya dikit. Nah itu opsi kabur dulu kan bisa. Betul. Mari kita pindah ke Palbapang bersama-sama. Meskipun kalau pindah semua ya bingung ya. Dan tetap kebak. Tapi ini real ya, maksudnya aku ini dari pengalaman yang punya mertua hidupnya di tidak Germany. Di kota.
di Germany. Kirain. Tapi bukan kota. Tapi vibes-nya kayak Germany. Tidak ada salju tapi adem, ya. Tapi maksudnya gini, aku lihat dengan penghasilan pensiunan yang dipotong hutang gitu ya. Anjing. Buka aib, buka aib gitu ya. Kasbon itu namanya, kasbon ya. Tapi masih bisa nggak yang susah banget kehidupannya. Karena apa? Karena bercocok tanam. Maksudnya zombie apocalypse tadi ya. Yes, bercocok tanam dan beternak. Bener sih, ibuku bilang kayak gitu. Ini kalau misalnya besok kita harus bisa bercocok tanam gitu. Nah suatu saat perbankan akan mati, bank tidak bisa menjadikan duit kita. Wow. Semua orang akan demo, akan chaos. Belum lagi ntar ada bencana alam segala macem. Makanya kita harus bisa bercocok tanam, kakak. Soalnya nih ya, tiap aku kesana gitu ya, aku masak gitu, aku ngecek dulu apa yang kira-kira ada ya kan, bahan-bahannya, meskipun orang tua jarang masak gitu kan. Tapi terus yang ini perlu dibeli gitu, karena di daerah itu untuk menumbuhkan bawang-bawangan tuh sulit. Nah, tapi kalau mau cari kayak salam, Laos, terus kunci per bukan Vietnam gitu. Misalnya kayak rempah-rempah, lombok, kates, pitik, belah dewe. Berlimpah lah ya. Itu tuh masih ada. Jadi yang dibeli ya gas, minyak, garam gitu kan. Chef. Listrik. Gue chef. Tapi kita ngerti ya sahabat anggur ya, bahwa THT kabur aja dulu itu intinya adalah orang yang memutuskan untuk meninggalkan negara ini untuk pergi ke suatu negara lain untuk mendapatkan income lebih baik ataupun lebih besar daripada yang bisa didapatkan di Indonesia gitu kan. Kita sadar gitu. Cuma memang salah satu apa ya istilahnya? Kalau menurutku juga aku juga setuju sebenarnya kabur aja dulu tuh. Aku ada sedikit perasaan kayaknya nggak harus keluar negeri gitu loh. Tapi kayaknya nggak nangkepnya nggak cuman masalah finansial kok, yaitu karena melihat kekhawatiran. Selain karena ada zombie itu. Iya, selain karena finansial juga yang lain-lainnya gitu. Ini bakalan ada chaos juga, maksudnya kesejahteraan. Iya, tapi di negara yang dituju itu juga sama aja sebenarnya. Sama aja, permasalahan negara tuh pasti akan ada setiap negara gitu, dia bakalan punya gitu. Makanya sebenarnya hashtagnya ini sebenarnya nggak ke arah ekonomi nggak sih, tapi lebih ke arah politik. Nah, ya, iya, tapi kalau aku nonton video dari pelakunya gitu ya. Nah mereka juga memang murni muatan ekonomi gitu, muatan finansialnya yang diutamakan sama mereka gitu loh. Nah cuma kalau kayak temenku gitu tuh dalam satu apartemen di aku lupa deh, dia pokoknya di Australia, dia itu bayar sebulan sekitar 4 juta dengan apartemen itu diisi 4 orang. Berarti dalam sebulan harus bayar berapa? 4 kali 4 udah 16 juta sendiri. Satu apartemen itu maksudnya, satu apartemen diisi dengan 4 orang gitu. Jadi roommate gitu kan. Nah cuma kalau dari aku, kalau misalnya nih aku ada kesempatan untuk mengambil kabur aja dulu ini gitu ya. Meninggalkan ini semua. Itu tuh pasti aku akan tergiur karena adventure-nya gitu. Petualangannya itu bakalan challenging banget gitu dalam hidup kamu. Dan kalau buat aku sih udah kayaknya udah ya oke ini soal duit gitu. Cuma selama sehari itu masih bisa makan, kayaknya harusnya fan-fan aja nih untuk survive gitu ya. Cuman dalam setiap pengalaman untuk dapetin dan ngelakuin, nyobain, rasain gitu tuh bakalan bikin hidupnya tuh kayaknya lebih berwarna gitu loh. Challengingnya tuh jadinya dapat gitu. Kayak pria punya selera. Kalau itu sih hashtagnya bukan kabur aja dulu mas. Apa itu berarti? My trip, my belajar gitu. Cuma kadang-kadang juga aku juga pernah nemuin temanku yang kabur aja dulu, tapi karena memang literally kabur gitu. Dia tidak ingin mendapatkan atau tidak ingin menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sini gitu. Dan ketika dia kabur kan semuanya seperti ke reset gitu ya, dengan auto gitu. Harusnya. Kalau misalnya dia di Jogja terus dia pindah ke Bandung gitu kan, siapa tahu ada temannya, ada apalah. Dan belum lagi kalau mau posting-posting juga bakalan ketahuan lah gitu kan. Dan kalau di Australia ya oke bakalan ketahuan, tapi at least
oh orangnya udah di Australia. Iya, Iya, nggak udah jadi, nggak bisa jauh diapa-apain. kan, gitu kan. Aku mikirnya kalau misalnya itu jadi diperkecil ya, misalnya ngomongin tentang kabur aja dulu ya, yang sekarang mungkin ada di lingkup tempat kita bikin podcast, ada di Jogja gitu kan. Kan Jogja banyak banget juga nih yang ya gitu deh, banyak orang yang protes sama Ya. kalau ini lebih ke ekonomi malahan Nah, konteksnya, nggak ada politik tadi, tapi lebih ke ekonomi gitu kan. Bisa nggak sih kalau terus hashtagnya kabur aja dulu itu juga kabur aja dulu dari UMR. sini, buat apa ngurusin itulah, lah gitulah pokoknya. Aku cari kerja di tempat lain yang bisa lebih layak dan sebagainya. Iya. Sudah, aku tidak peduli lagi dengan kota ini, aku akan pergi. Enyah semuanya. Iya, bisa gitu nggak sih? Bisa. Dan itu kan juga sudah bawaan ya sorry itu sini bawaan apa ya mindset yang dari dulu ada kan. Kalau kamu di daerah kan orang-orang di ibu kota kan pasti bilang gitu iya. di daerah gitu kan. Orang di daerah itu kan kayak kita gini pasti punya mimpi tinggi untuk setidaknya bisa kerja ke Jakarta, ke ibu kota, dapat pekerjaan di sana, Mengadu nasib kalau kata orang dulu Urbanisasi, ya. merantau, Kalau gitu. ya kan. Dan itu kan sudah seperti kalau di Hollywood tuh kan dia punya American Dream gitu. Kita juga sebenarnya punya nih ya ibu Betul. kota dream nih sebenarnya gitu untuk dapetin value, status dan juga income gitu yang sama besarnya di Jakarta gitu. Nanti kita pulang nih ke daerah nih gitu kan. Nah, ternyata ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, cuma mereka menemukan bahwa oh di atasnya ibu kota kita tuh masih ada sebenarnya nih. Yaitu ibu kota Tokyo. negara lain ya. Iya. Jadi terus mereka juga bahkan sampai ada yang dapat ke American Dream itu didapatkan kan sama orang Indonesia ini gitu. Iya, betul. Dan sampai akhirnya mereka berpindah ke warga negaraan juga gitu. Ya real kabur aja dulu kalau menurutku ya gitu. Dan aku salut juga akhirnya. Wah bisa ya orang untuk survive kayak gitu. Karena wah bro masih mending tadi cuma dikatain ireng bla 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 bro. Iya. Nah, sana rasisnya udah Iya, udah benar, gak jelas benar, lah bro. benar, Gak bisa benar, diceritain benar. lah. Iya. Termasuk 2 negara yang aku sebutkan tadi itu juga Pasti. sama aja. Tapi ya sebenarnya ngomongin soal hashtag kabur aja dulu kan akhirnya punya persepsi macam-macam ya tiap orang Pasti, gitu ya pasti. kan. Terus tujuannya juga macam-macam gitu. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan misalnya aku pengen kabur aja dulu kalau lokal aku pengen ke misalnya ke Aceh. enggak Lombok. Raja Ampat misalnya gitu ya. Oh enggak sih kamu nyari tempat buat healing Lagi itu aku, namanya. iya, dari tadi Itu ngomongin. kabur healing. Iya. Pegunungan Jayawijaya itu ada salju loh. Ah Kamu iya nyari salju benar. kan Kenapa tadi kamu ya? enggak ke sana? Tapi harus izin ke Amerika. Karena Ini kan yang punya. Kalau mau ke Puncak Kartens. Oke. Apa sekarang udah dipakai Indonesia? Udah ambil alih Indonesia ya? Belum. Enggak sih harusnya sekarang Oh, udah iya. cair enggak sih? Udah cair enggak sih? Nggak Terus terus habis itu kalau ke luar negeri ya beberapa 3 opsi nih. itu gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan orang-orang yang kita pengen tuju itu juga Negara kok orang-orangnya begitu tuh? yang mau tuju misalnya aku pengen ke A. Oh. Orang-orang di lokasi A itu Hmm. juga mengalami hal yang sama. Ya udah kabur aja dulu, tapi buat mereka Jogja tuh menarik. Sebenarnya kita cuman pertukaran pelajar aja sih. Oh iya, pastilah. Ya itu rumput tetangga lebih hijau itu. Iya. Dan ketika semua orang melakukannya ya sebenarnya nggak ada perubahan sih. Cuman tukar orang aja kan gitu ya. Iya gitu. Ini kamu bayangin ya, aku waktu cari kain di Jepang kan ketemu sama orang-orang Indonesia juga kan, ada komunitas-komunitas gitulah. Ya aku tanyain setiap pekerjaan mereka buat aku menarik banget gitu, karena kayak misalnya dia ada kerja tuh ngaspal jalan. Ditanya, Mas berapa hari dalam seminggu kerja? Gak pasti Mas. Loh kok gak pasti Mas? Memangnya freelance? Atau apa enggak tetap gitu? Nggak Enggak Mas, seperti- tetap kok. Dari perusahaan yang udah ini yang kapasitasnya juga oke gitu. Terus kenapa nggak tentu? Ya Mas, soalnya kalau hujan kami libur, auto libur. Nah, keren nggak mereka? Itu kan yang kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu ya. Aku kan nggak tahu. Jadi pasti aku datang ke komunitas itu pasti kayak aku interview satu persatu gitu loh. Aku tanya-tanyain gitu. Cuman kayaknya kalau di sana hujan itu AccuWeather di sana itu akurat sih. Aki weather. Enggak sih? Iya, enggak yang kayak sini yang ternyata lagi kayaknya hujan nih ntar tapi BMKG-nya sana gitu ya. BMKG-nya sana itu kayaknya akurat deh. Jadi kepastian tuh bisa didapetin gitu gak sih? Enggak coy, sekarang tuh prediksi cuaca yang benar mungkin lebih advance ya secara teknologi. Tapi dengan perubahan iklim yang apa istilahnya? Istilahnya apa? Global warming. Ya itu. Kenapa saya selalu Enggak, kenapa lupa nggak istilah? ngomong drastis aja udah? Gak apa-apa. Bukan, istilahnya apa? Global warming. Sibal. Istilahnya apa? Global warming. Iya.
Bukan itu. Climate change. Itu dia Nah, itu maksudku. bahasa Indonesia perubahan iklim, kamu tadi udah nyebutin sama aja. Climate change perubahan Capek iklim banget. Climate change itu ya. Iya, kan Itu semakin sulit buat diprediksi, Mbak. bener. Nah terus kan waktu Udah jangan duduk-duduk. oh ya aku tanya sama temanku itu, dia bilangnya dia pasti bilangnya pingin balik ke Indonesia jelas. Oke. Kalau ada pilihan dia harus balik, dia pasti akan balik secepatnya gitu ya. Ya entah karena keluarga dan sebagainya gitu. Oh. Nah, cuma ada juga yang sebenarnya lebih banyak yang senang di sana. Enggak Mas, di sini senang banget Mas, enak banget gitu. Karena beli apa aja harganya lebih murah sedikit daripada di Indonesia, tapi original dan tetap bisa have fun gitu. Kerja have fun dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika aku pameran di Jakarta dan banyak customerku orang-orang Jepang asli gitu kan, yang dia tuh apa diplomat itu. Yeah. Nah, habis itu istri-istrinya ini belanja gitu. Aku tanyain gimana? Kamu nyaman di mana? Kayaknya lebih nyaman di Indonesia deh tinggal. Iya. Rumput tetangga lebih hijau nih. Wang Aku langsung Sinawang ya namanya ya. Apalagi tuh gini, kita tuh mikirnya mesti kayak mindsetnya pengennya tuh kan kabur aja dulu for a long term. Tapi dalam bayangan kita sebenarnya fantasinya itu adalah kayak orang wisata. Padahal kamu udah 10 tahun di situ nggak jadi wisata, men. Iya memang gitu. Karena akhirnya juga semuanya itu rutinitasnya akan membosankan, menjenuhkan. Karena kamu bangun untuk kerja, tidur, istirahat juga untuk kerja besoknya. Sabtu Minggu kamu bisa having fun, kamu bisa foya-foya mungkin dengan penghasilan kamu yang tinggi. Habis itu ya Senin sampai Jumat kerja lagi gitu. Dan itu rutinitasnya akan terus seperti itu gitu kan. Nah, cuma memang kadang-kadang yang tadi kamu bilang bahwa kita melihat negara tersebut sebagai tempat wisata atau tempat untuk liburan, itu bisa jadi bekal yang oke sebenarnya untuk long term, untuk kerja di situ. Setidaknya ada hal yang kamu sukai dan bikin kamu betah gitu. Untuk Mulai 5 dari tahun cuacanya pertama. gitu. Untuk 10 tahun Soalnya pertama ya- setidaknya. Kayak kita kan sekarang 10 tahun pertama Tapi kita kan kerja biasanya di sini 10 seneng. habis 10 temanku ada yang kayak gitu. Dia tuh aku lupa, kayaknya enggak nyampe 10 tahun sih, 5 tahun lebih tapi enggak nyampe 10 tahun. Pulang nikah nyawa di sini. Iya, tapi Di dia Jogja, adik balik lagi ke sini Banyak ya. temannya juga kan. adekku juga 10 tahun tuh udah jengah sebenarnya di Hmm. Jepang. Tapi gak usah jauh-jauh ke sana deh. Doraemon kan? Kemana? Oh, bukan. Aku ke rumah mertuaku aja itu Hmm. jadi menyenangkan karena hanya terjadi Jumat sampai Minggu. Oke. Kalau tiap hari aku nggak ngerti deh. Oh, pecah. Nggak ada. Aku orang kota. Oh, Itu- siap. Itu kalau itu baru misalnya kamu ke tempat mertuamu ya. Coba kalau kita pindah ke misalnya kamu tadi pengen kemana? Korea misalnya gitu kan. Mm. Korea, New Zealand. New Zealand 5 tahun lagi ganti presiden. Mm-mm. Presidennya New Zealand nyebelin. Kamu mau kabur aja dulu dari New Zealand kemana lagi coba? Nah, itu Antartika juga nggak akhirnya sih? jadi itu yang terjadi sama orang-orang Amerika yang mau cari jodoh orang-orang cewek-cewek Oh iya Asia. iya iya Ah, iya itu, iya. 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 Aku lupa apa namanya itu ya. Iya. Pokoknya yang dia meninggalkan lupa aku. keluarganya di sana. Nah, Hmm. itu juga terjadi gara-gara apa? Itu juga nggak akan ada habisnya karena dia akan dari satu negara ini pindah negara ini nggak ada habisnya juga. Ya, itu efek negatifnya menurutku. Betul ya. Tapi ngomongin kabur aja dulu memang nggak ada habis ya. Yes. Kita dari gini-giniin dari tadi ya. Ya, mungkin kita kabur dulu dari episode ini ya. Kita Yes, kabur betul dulu. sekali. Dan kita akan ketemu di Lebaran 2026 ya.